Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisyata Putri dengan NIM 23308111105. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Akuntansi berasal dari kata accounting yang merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Akuntansi memang penting dilakukan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan dana yang dianggarkan. Begitu pentingnya akuntansi, sehingga subjek ini dijadikan mata pembelajaran di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga perguruan tinggi sekalipun. Hal ini dikarenakan ada banyak materi tentang akuntansi yang harus dipelajari agar nantinya bisa mempraktekkan ilmunya dengan benar. Salah satu materi akuntansi yang penting untuk dipelajari adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukuan sederhana perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Selanjutnya, prinsip persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta kewajiban beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Harta sama dengan hutang plus modal. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen persamaan dasar akuntansi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat setiap komponen contoh persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, uang, kas yang tunai, maupun cek kontan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Ada nilai penyusutan pada aset yang berupa barang, contohnya peralatan mesin yang pasti akan mengalami kerusakan pada suatu waktu. Selain itu, mesin tersebut juga akan mengalami penurunan nilai atau dikenal dengan istilah depresiasi. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas dan ada juga yang bersifat intangible, bersifat atau tidak terwujud seperti goodwill atau hak cipta. Berikut beberapa contoh akun aset. Yang pertama ada aset lancar. Disebut aset atau aktiva lancar sebab kekayaan yang termasuk harta lancar memiliki likuiditas tinggi atau gampangnya mudah dicairkan. Maksudnya, harta lancar dapat dengan cepat dikonversikan ke dalam mata uang atau dicairkan dalam waktu kurang dari setahun. Jenis transaksi yang termasuk ke dalam harta lancar adalah kekayaan yang berupa kas, piutang, wesel, perlengkapan, surat berharga, serta transaksi yang telah dibayar di muka, paid in advance. Selanjutnya, aset tetap. Berkebalikan dengan aktiva lancar yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari setahun, aktiva tetap justru merujuk pada kekayaan yang digunakan dalam waktu lebih dari setahun. Biasanya berupa segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti mesin produksi kendaraan operasional.
maupun tanah atau bangunan, karena berupa aset yang dapat dipakai lebih dari setahun. Aset-aset ini, kecuali tanah, mempunyai umur. Umur aset dapat mengalami penurunan depresiasi. Misalnya mobil dinas atau alat produksi yang dimiliki perusahaan akan menjadi rusak atau usang setelah digunakan selama beberapa tahun, sehingga aset berupa mobil ini sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis untuk perusahaan. Keadaan inilah yang dapat disebut sebagai depresiasi aset. Aset tidak terwujud, contohnya adalah goodwill, hak cipta, dan paten. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Komponen persamaan dasar akuntansi kedua adalah kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas, yaitu sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain, kreditur, dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Hutang merupakan kembalikan dari piutang dan ini harus dicatat pada laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum. Yang pertama, utang jangka pendek, yaitu utang dagang, utang bank, utang gaji, utang pajak, utang jangka panjang, utang obligasi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan atau pref. Demikian pula pendapatan meningkatkan sisi ekuitas, sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik atau pref, laba ditahan, saham biasa, modal disetor. Biasanya akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party, pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholders, di mana kepemilikan tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya. Selanjutnya, manfaat utama dari persamaan ini adalah untuk memproyeksikan dan keseimbangan antara jumlah aset, total hutang, dan modal selanjutnya. Manfaat persamaan dasar akuntansi yang pertama itu adalah sebagai sumber pencatatan keuangan. Pertama, persamaan ini bisa dijadikan sebagai sumber laporan keuangan. Hal ini dikarenakan persamaan ini memuat seluruh informasi terkait pemasukan dan pengeluaran. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat lebih efisien dalam mengelola data dan mencatat laporan keuangan. Kedua, sebagai acuan pemeriksaan saldo. Meskipun persamaan ini tidak sekomprehensif hasil akhir laporan keuangan, perusahaan masih bisa menggunakan untuk memeriksa saldo masuk dan keluar secara garis besar. Lewat pemeriksaan ini, perusahaan bisa memastikan aktivitas keuangan sudah dilakukan dengan benar dan konsisten. Yang ketiga, sebagai pengoreksi ketepatan saldo. Terakhir, dengan menyamakan total aset hutang dan modal, maka perusahaan dapat memastikan semua transaksi bisnis telah dicatat dengan tepat. Selain itu, persamaan ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan, dan dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah landasan penting dalam dunia keuangan. Ini memberikan dasar yang kuat untuk sistem akuntansi perusahaan dan membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Dengan pemahaman yang baik tentang persamaan ini, perusahaan dapat memantau kesehatan keuangan mereka, menghindari kesalahan, dan mengukur kinerja mereka dengan lebih baik. Itu sebabnya pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses di dunia yang penuh dengan kompleksitas keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi perusahaan jasa, karakteristik akuntansi perusahaan jasa, dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, pengertian akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa merupakan salah satu bagian dari ilmu akuntansi yang banyak sekali digunakan oleh halayak pembisnis. Seperti namanya, akuntansi jenis ini dipakai oleh perusahaan jasa untuk melakukan pencatatan semua transaksi yang terjadi. Akuntansi yaitu proses pencatatan, pengelompokan, pengintisaran,
dan pengomunikasian berbagai transaksi bisnis di suatu perusahaan. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya analisis, penilaian, dan penggunaannya dapat mengambil keputusan. Perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dengan cara menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis perusahaan ini tidak menyediakan barang secara fisik. Contohnya seperti perusahaan jasa yaitu jasa laundry, ojek online, tukang cukur, dan masih banyak lagi. Maka dapat diambil kesimpulannya bahwa akuntansi perusahaan jasa ini merupakan sebuah sistem pencatatan, pengelompokan, dan proses analisis berbagai transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan jasa untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi yang dicatat merupakan transaksi yang berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Akuntansi tidak akan mencatat transaksi yang tidak ada kaitannya dengan keuangan, maka transaksi keuangan sendiri merupakan kejadian bisnis di sebuah perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Karena kita hidup di Indonesia, maka penilaian tersebut menggunakan mata uang rupiah. Jadi mata uang yang digunakan untuk penilaian tergantung pada mata uang apa yang berlaku pada negara tersebut. Yang kedua ada karakteristik transaksi di akuntansi perusahaan jasa. Seperti yang dibahas sebelumnya, kegiatan utama dari perusahaan jasa yaitu menjual jasa kepada para konsumen, sehingga transaksi keuangan perusahaan hanya berkisar pada aktivitas pendapatan penyediaan jasa ke pelanggan, meliputi pembayaran dan pendapatan. Adapun karakteristik perusahaan jasa dalam akuntansi ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada pendapatan dari layanan. Pendapatan utama berasal dari penjualan jasa bukan barang fisik, seperti pelayanan jasa laundry yang harus dibayar di muka dulu atau sesudah pekerjaannya selesai baru pendapatan dapat dari layanan tersebut. Yang kedua, tidak ada persediaan. Tidak ada persediaan barang dagang yang perlu dicatat dan dinilai. Jadi perusahaan jasa ini langsung pekerjaannya sudah selesai lalu pendapatan juga dapat. Berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur, perlu dicatat dan dinilai karena perusahaan dagang dan manufaktur ini butuh penyesuaian atau keluar barang dan masuknya barang. Yang ketiga ada biaya terkait tenaga kerja. Sebagian besar biaya adalah biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, komisi, dan biaya operasional lainnya. Yang keempat ada pencatatan waktu. Dalam beberapa kasus, pencatatan waktu yang dihabiskan untuk menyediakan layanan menjadi penting terutama dalam perusahaan yang menagih berdasarkan jam kerja seperti firma hukum dan kantor akuntan. Laba perusahaan jasa juga didapat berasal dari pendapatan yang diterima kemudian dikurangi dengan berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi sedangkan dengan transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, aktivitas utamanya yaitu membeli barang dagang dan kemudian dijual kembali ke konsumen seperti reseller. Reseller membeli produk pada produsen yang telah jadi kemudian dijual lagi oleh dia kepada konsumen lainnya. Yang selanjutnya ada perusahaan industri, kegiatan utamanya memproses bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual ke konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan perancangan proses yang dibuat oleh perusahaan jasa untuk memudahkan pencatatan akuntansi keuangan. Ada beberapa siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Yang pertama ada transaksi. Transaksi merupakan proses akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi keuangan untuk perusahaan jasa. Ini termasuk penerimaan uang di muka, pembayaran biaya operasional, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Seperti penerimaan uang di muka yaitu
Contohnya DP dulu, baru kalau sudah barang itu selesai atau perusahaan jasa itu selesai, maka uang atau pendapatan yang seutuhnya baru dibayar sesudah pelaksanaan atau perusahaan jasa itu sudah selesai. Yang kedua yaitu jurnal umum. Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum ini di mana setiap entry terdiri dari debit dan kredit yang sesuai. Misalnya, ketika layanan diberikan dan pelanggan ditagih, akun piutang usahanya di debit dan akun pendapatan jasanya di kredit. Yang ketiga ada buku besar. Jurnal umum di buku besar ini di mana setiap akun individu seperti kas, piutang usaha, pendapatan jasa, dan biaya operasional diperbaharui dengan entry dari jurnal umum. Yang keempat, ada neraca saldo. Setelah semua transaksi diposting, neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa total debit dengan total kredit. Dengan neraca saldo ini adalah daftar semua akun beserta saldonya. Jadi neraca saldo ini memastikan bahwa total debit dan kreditnya sama-sama balance. Apabila tidak balance, berarti terjadi kesalahan pada penjumlahan di atas, dan seharusnya total debit dan kredit ini sama-sama balance atau sama. Jadi tidak tidak pusing ketika kita menyesuaikan neraca saldo. Yang kelima ada penyesuaian. Entry penyesuaian ini dibuat untuk mencatat pendapatan dan beban yang belum dicatat pada periode akuntansi tersebut. Contoh entry penyesuaian meliputi penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Yang keenam ada laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan pun disusun. Laporan ini termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu, sementara neraca menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Yang ketujuh ada tutup buku. Tutup buku ini merupakan akhir periode akuntansi melibatkan penutupan akun nominal, pendapatan, dan beban. Untuk memulai periode baru, akun-akun ini ditutup ke akun laba, ditahan atau modal. Yang terakhir ada pengulangan. Pengulangan ini adalah siklus akuntansi yang berulang setiap periode akuntansi, biasanya per bulan, triwulan, atau per tahun. Dengan memahami karakteristik dan siklus akuntansi ini, perusahaan jasa, manajer, dan akuntan dapat memastikan pencatatan keuangan yang akurat dan penyajian laporan keuangan yang benar, yang sangat penting untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Shiblia. Di sini saya akan membahas materi jurnal umum atau general journal. Langsung saja ke pengertiannya. Jurnal umum, ayat jurnal atau journal entry adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal. Contoh bentuk jurnalnya yaitu jurnal umum, ada tanggal, perkiraan dan keterangan, referensi, debit, dan kredit. Keterangannya yaitu lajur tanggal adalah untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Lajur perkiraan dan keterangan adalah untuk mencatat perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit. Perkiraan yang dikredit dicatat agak menjorok ke dalam. Selanjutnya itu keterangan ditulis singkat dan jelas dari transaksi tersebut. Selanjutnya itu lajur ref atau referensi adalah untuk mengisi nomor perkiraan yang telah dipindahkan atau dibukukan.
ke buku besar pada perkiraannya masing-masing yang dilakukan setiap tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya yaitu lajur debit dan lajur kredit. Adalah besarnya angka yang seimbang antara debit dan kredit. Selanjutnya saya akan membahas cara mendebit dan mengkredit. Perkiraan adalah tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Misalnya perkiraan kas untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Perkiraan piutang untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang saja. Perkiraan perlengkapan, perkiraan utang, dan perkiraan modal serta lain-lainnya. Untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit, maka penentuan rumus untuk menentukan mana yang didebit dan mana yang dikredit diambil dari rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut. Ini rumusnya. Contohnya, transaksi pertama, misalkan tanggal 1 Desember Nyonya Risa menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta rupiah ke perusahaannya. Cara menentukan debit dan kreditnya yaitu kas atau aktiva bertambah 6 juta rupiah dicatat di kredit, dan modal Nyonya Risa bertambah 6 juta rupiah dicatat di kredit jurnal umum. Transaksi kedua, misalkan tanggal 3 Desember Nyonya Risa membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp350.000, menentukan debit dan kreditnya yaitu perlengkapan atau aktiva bertambah Rp350.000 dicatat di debit, dan kas atau aktiva berkurang Rp350.000 dicatat di kredit. Transaksi ketiga, misalkan tanggal 5 Desember Nyonya Risa membeli peralatan secara kredit dari toko mebel Jatiluhur Rp750.000, menentukan debit dan kreditnya yaitu peralatan atau aktiva bertambah Rp750.000 dicatat di debit, dan utang usaha atau utang bertambah Rp750.000 dicatat di kredit. Dan transaksi keempat, misalkan tanggal 15 Desember Nyonya Risa menerima uang dari pelanggan sebesar Rp500.000, menentukan debit dan kreditnya, kas atau aktiva bertambah Rp500.000 dicatat di debit, dan pendapatan jasanya bertambah Rp500.000 dicatat di kredit. Contoh transaksi kelima, misalkan tanggal 20 Desember dibayar biaya listrik Rp250.000, menentukan debit dan kreditnya, beban listrik bertambah Rp250.000 dicatat di debit, dan kas atau aktivanya bertambah Rp250.000 dicatat di kredit. Selanjutnya, saya akan membahas buku besar atau General Ledger. Buku besar atau General Ledger adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan, yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Pemindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut posting. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Perkiraan-perkiraan yang dilaporkan ke dalam neraca yaitu aktiva, kejawaban, dan modal sering disebut perkiraan real. Sedangkan perkiraan yang dilaporkan ke dalam perhitungan laba rugi yaitu pendapatan dan beban, sering disebut perkiraan nominal atau perkiraan sementara. Setiap kelompok masih dapat dipecah ke dalam pos-pos perkiraan seperti berikut, yaitu aktiva atau aset. Aktiva atau aset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan tentunya jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, aktiva dapat dikelompokkan lagi ke dalam pos-pos seperti berikut ini. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset adalah harta yang berupa uang tunai yang menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas atau cash, AFEK atau surat-surat berharga, marketable securities. Ada juga piutang dagang atau account receivable,
tagihan secara tertulis tetapi tidak disertai perjanjian di atas wesel atau promise. Yang selanjutnya itu piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable, tagihan secara tertulis yang disertai dengan perjanjian di atas wesel atau promise. Selanjutnya itu persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Selanjutnya itu pendapatan yang masih harus ditagih atau accrued revenues. Selanjutnya yaitu biaya dibayar di muka atau first quote biaya atau prepaid expense. Dalam prepaid expense ada sewa dibayar di muka atau prepaid rent, iklan dibayar di muka atau prepaid advertising, ada juga asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Dan terakhir itu perlengkapan atau supplies. Yang kedua yaitu aktiva tetap atau fixed asset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ada 3 macam, yaitu investasi jangka panjang atau long-term investment. Dalam long-term investment ada investasi dalam saham PTAA atau investment in stock PTA. Yang kedua investasi dalam obligasi PT, BB atau investment in bonds PTB. Yang kedua ada aktiva tetap berwujud tangible fixed asset, ada tanah, land, gedung atau bangunan building, ada mesin atau machinery, dan ada peralatan equipment. Dan yang ketiga yaitu aktiva tak berwujud atau intangible fixed asset, ada goodwill, paten atau hak yang tidak diberikan kepada pembuat pertama suatu barang. Dan yang terakhir itu merek dagang atau trademark atau hak yang diberikan kepada pemilik merek atas barang. Ada juga kewajiban atau liabilities. Kewajiban atau hutang adalah atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Kewajiban ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama hutang lancar atau current liabilities adalah hutang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contohnya, hutang dagang atau account payable, hutang secara tertulis tanpa perjanjian di atas wesel. Dan selanjutnya yaitu hutang wesel atau wesel bayar atau notes payable, hutang tertulis dengan perjanjian di atas wesel atau promise. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Misalnya listrik yang masih harus dibayar atau hutang listrik electricity payable, gaji yang masih harus dibayar atau hutang gaji salaries payable, dan selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka atau deferred revenue atau unearned revenue. Misalnya, sewa diterima di muka atau unearned rent revenue, dan bunga diterima di muka unearned interest revenue. Selanjutnya yaitu ada hutang jangka panjang atau long-term liabilities, adalah hutang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang hipotek atau mortgage payable, hutang jangka panjang disertai dengan jaminan aktiva tetap tak bergerak, dan hutang obligasi atau bonds payable, hutang jangka panjang yang disertai surat pengakuan hutang dengan membayar bunga setiap waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada modal atau owner's equity. Modal adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Dan selanjutnya adalah pendapatan atau revenues. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama 1 periode. Sedangkan pendapatan itu sendiri ada 2 macam, yaitu pendapatan yang benar-benar merupakan pendapatan pokok atau usaha, dan pendapatan yang bukan merupakan pendapatan pokok atau usaha. Pendapatan pokok disebut pendapatan usaha, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari penghasilan pokok disebut pendapatan non-usaha. Dan selanjutnya ada beban atau expenses. Beban adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama 1 periode akuntansi. Beban itu sendiri ada 2 macam, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan pokok yang disebut beban usaha. Sedangkan beban yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok disebut beban non-usaha.
Selanjutnya ada bagan perkiraan atau chart of account. Daftar perkiraan di dalam buku besar sering disebut bagan perkiraan atau chart of account. Urutan perkiraan dalam bagan perkiraan harus sesuai dengan urutan pos-pos dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Perkiraan-perkiraan tersebut diberi nomor untuk mempermudah pengkodean baik dalam buku besar maupun referensi pembukaan. Pemberian nomor pada perkiraan-perkiraan aktiva dalam buku besar umumnya diawali nomor 1, kewajiban nomor 2, modal nomor 3, pendapatan nomor 4, dan beban-beban nomor 5. Kemudian masing-masing perkiraan akan diberi nomor urut dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap perkiraan bisa 2 digit atau 3 digit atau 4 digit sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada bentuk buku besar. Di dalam bentuk buku besar ada perkiraan. Dalam bentuk perkiraan ada 2, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Dalam bentuk skontro terbagi menjadi 2, yaitu skontro berlajur dan skontro T sederhana. Yang kedua yaitu bentuk stafel. Di dalam bentuk stafel juga ada 2, yaitu stafel bersaldo tunggal dan stafel berlajur rangkap. Dalam skontro berlajur ada tanggal, keterangan, referensi, debit, date, keterangan, referensi, dan kredit. Dalam skontro huruf T sederhana hanya ada 2, yaitu debit dan kredit. Dalam stafel bersaldo tunggal ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Dalam stafel bersaldo rangkap ada yang berbeda, yaitu dari saldonya yang awalnya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, tetapi di saldonya terbagi lagi menjadi debit dan kredit. Selanjutnya ada pemindahan atau posting. Adalah proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Dan selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi, maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut dengan neraca saldo. Untuk materi selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang neraca saldo dan laporan laba rugi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah rincian saldo debit dan kredit dari buku besar yang menunjukkan rekening aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, dan daftar rekening dalam buku besar dengan saldo debit serta kredit. Neraca saldo adalah daftar saldo akun yang terdapat dalam masing-masing buku besar pada akhir periode tertentu, biasanya di setiap akhir bulan. Sederhananya, neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo debit dan kredit dari akun yang ada di dalam buku besar. Neraca saldo digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan lantaran di dalamnya berisi informasi yang diperlukan untuk menyajikan laporan seperti laba rugi, perubahan modal, dan neraca secara umum. Neraca saldo juga mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sebagai bahan evaluasi, karena menyajikan rincian berisi daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Fungsi yang kedua yaitu untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit memperlihatkan jumlah yang seimbang atau tidak. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai persiapan untuk membuat laporan akhir keuangan pada satu perusahaan. Yang keempat yaitu ada fungsi untuk mencatat setiap data pada masing-masing akun.
Yang selanjutnya digunakan untuk mengoreksi seluruh catatan dari siklus akuntansi. Yang terakhir ada sebagai pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Selain fungsi, neraca saldo juga mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Neraca yang belum disesuaikan adalah rincian saldo akun yang dibuat setelah seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Data saldo-saldo tersebut kemudian dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo jenis ini bisa membantu untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam postingan debit dan kredit di buku besar. Dari sini, daftar saldo yang belum disesuaikan akan mempermudah untuk menemukan kesalahan yang terjadi dalam pencatatan. Juga membantu untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu ada jenis neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Neraca penyesuaian merupakan rincian saldo yang dibuat sesudah penyesuaian akun-akun tertentu. Biasanya terdapat beberapa akun yang harus disesuaikan sebelum menyusun laporan keuangan dalam penggunaan akuntansi basis akrual. Jika tidak terlebih dahulu dilakukan penyesuaian, laporan keuangan kemungkinan bisa kurang valid atau tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada jenis neraca saldo penutup atau post-closing trial balance. Neraca penutup adalah daftar saldo yang dimanfaatkan untuk memastikan bahwa buku besar telah mempunyai saldo untuk periode akuntansi selanjutnya. Penyusunan neraca saldo tertutup berada pada tahap akhir suatu periode akuntansi. Karena itu, seluruh akun dan saldo dalam daftar saldo penutup mesti sama dengan akun serta saldo di neraca akhir periode. Untuk yang selanjutnya yaitu ada cara menyusun neraca saldo. Yang pertama, siapkan form neraca saldo per akhir periode. Yang kedua, tuliskan nomor-nomor rekening di buku besar. Yang ketiga, pada kolom nomor sesuai dengan urutannya dalam daftar rekening. Yang keempat, catat nama-nama akun atau rekening pada kolom nama-nama sesuai dengan nomornya. Yang kelima, tulis saldo rekening yang didebit pada kolom debit. Yang keenam, tulis saldo rekening yang dikredit pada kolom kredit. Yang ketujuh, kemudian catat jumlah total dari kolom debit dan kredit pada baris total. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang memuat pendapatan dan pengeluaran suatu bisnis dalam kurun waktu tertentu. Nama lain dari laporan laba rugi ini yaitu profit dan loss statement atau bisa disebut juga dengan income statement. Secara garis besar, pendapatan dikurangi oleh jenis-jenis biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional hingga pajak. Yang selanjutnya yaitu ada elemen laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan arus masuk atau aktiva yang berasal dari kegiatan profesional. Nilainya berasal dari total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon atau tunjangan dan retur. Yang kedua yaitu ada beban. Beban merupakan arus keluar atau aktiva yang muncul akibat liabilitas. Liabilitas ini bisa disebabkan dari biaya produksi maupun pengiriman. Yang selanjutnya yaitu ada kerugian.
Kerugian ialah penurunan ekuitas yang disebabkan oleh transaksi atau tingginya beban dalam bisnis sehingga tak seimbang dengan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu ada keuntungan. Keuntungan ialah kenaikan ekuitas yang disebabkan oleh transaksi atau rendahnya beban dalam bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan manfaat laba rugi. Yang pertama, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak luar. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, sebagai pemahaman perkembangan bisnis komponen laporan laba rugi. Yang selanjutnya, ada komponen laporan laba rugi. Yang pertama, pengeluaran, yakni jumlah total pengeluaran bisnis dalam periode tertentu. Yang kedua, pendapatan, yakni jumlah total pendapatan bisnis dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu ada harga pokok penjualan atau HPP, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis agar bisa memproduksi barang atau jasa. Yang keempat yaitu ada laba kotor, yaitu total pendapatan yang dikurangi oleh harga pokok penjualan. Yang kelima, ada laba operasional, yakni total laba operasional yang belum dikurangi oleh pajak, namun sudah dikurangi oleh biaya non-operasional. Yang ketujuh yaitu ada laba bersih, yaitu laba sebelum pajak, namun sudah dikurangi oleh pajak. Yang kedelapan yaitu ada depresiasi atau nilai aset yang berkurang. Yang kesembilan yaitu ada laba per saham, yakni laba bersih yang dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kesepuluh yaitu ada laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang biasanya disebut dengan EBITDA, yaitu pendapatan yang belum dijumlahkan dengan bunga, depresiasi, pajak, serta amortisasi. Untuk yang terakhir dari penjelasan laba rugi yaitu ada cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, pastinya menentukan periode laporan. Yang kedua, membuat laporan neraca saldo. Yang ketiga, menghitung pendapatan. Yang keempat, menghitung harga pokok penjualan. Yang kelima, menghitung margin kotor. Yang ketujuh, yang keenam, menghitung biaya operasional. Yang ketujuh, menghitung penghasilan. Yang kedelapan, menghitung laba bersih. Perkenalkan, nama saya Ranti Rusliana Dewi dengan NIM 2330811074. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian apa itu jurnal umum dan apa itu buku besar, di sini kita langsung ke pengaplikasiannya, di mana di sini ada transaksi dari bengkel abadi. Kita menjelaskan tentang siklus perusahaan jasa dan kita akan bahas kembali pengertian buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang akan berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang mengembalikan perubahan harta, uang, modal, pendapatan, dan beban. Peran buku besar yaitu tempat mencatat perubahan posisi keuangan, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Adapun buku besar itu sering dikatakan memposting kepada buku besar. Nah, posting di sini adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat sebelumnya dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Kita langsung saja ke pembahasan tentang pengaplikasian bagaimana
Siklus perusahaan jasa untuk menyusun jurnal umum yang pertama. Pada tanggal ada beberapa transaksi dari bengkel abadi periode Juli 2022. Yang pertama ada transaksi tanggal 1 Juli 2022, di mana pemilik menyetor modal ke dalam perusahaan sebesar 15 juta. Transaksi kedua pada tanggal 2 Juli 2022, membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 3 juta. Transaksi ketiga pada tanggal 5 Juli 2022 membayar sewa kantor sebesar 2 juta. Transaksi keempat, tanggal 10 Juli tahun 2022 memberikan jasa kepada klien dan menerima pembayaran tunai sebesar 5 juta. Transaksi kelima, pada tanggal 15 Juli 2022 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Dan transaksi yang keenam pada tanggal 20 Juli tahun 2022 membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1 juta. Yang ketujuh ada transaksi tanggal 25 Juli 2022 memberikan jasa kepada klien dan menerima pembayaran tunai sebesar 7 juta. Kita lanjut ke dalam jurnal umumnya. Yang pertama, kita harus membuat bagan dulu, di mana bagan-bagan itu berisikan tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, dan kredit. Nah, di atas jurnal umum itu kita harus menyantumkan nama perusahaannya. Di sini kan perusahaannya Bengkel Abadi, di bawahnya ada jurnal umum dan tulis periodenya. Di sini kan periodenya Juli 2022. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa transaksi, dan transaksi yang pertama itu pada tanggal 1 Juli tahun 2022, maka di kolom tanggal ditulis 1 Juli 2022, keterangannya, pada tanggal 1 Juli itu kan ada pemilik menyetor modal ke dalam perusahaan sebesar 15 juta. Berarti di sini kas berada di debit dan modal berada di kredit. Jadi dituliskan saja keterangannya kas di debit berarti 15 juta dan modal di kredit sebesar 15 juta juga. Selanjutnya, ada transaksi tanggal 2 Juli 2022, di mana transaksi tersebut berisikan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 3 juta. Karena membelinya secara tunai, maka kasnya ditaruh di kredit dan peralatan kantor di debit. Jadi kas bertambah di kredit dan peralatan kantor bertambah di kredit dan masing-masing 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2022 ada transaksi yang berisikan membayar sewa kantor sebesar 2 juta, maka karena itu membayar sewa kantor berarti akunnya itu beban sewa dan kasnya ditaruh di kredit. Jadi beban kantornya di debit sebesar 2 juta, kasnya bertambah di kredit sebesar 2 juta pula. Selanjutnya, transaksi selanjutnya ada di tanggal 10 Juli tahun 2022, di mana memberikan jasa kepada klien dan menerima pembayaran secara tunai. Berarti itu termasuk pendapatan dan diberikan secara tunai, maka kasnya ditaruh di kolom debit dan pendapatan jasanya ditaruh di dalam kolom kredit, masing-masing 5 juta. Selanjutnya, transaksi selanjutnya ada di tanggal 15 Juli tahun 2022 yang berisikan membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 karena tidak ada keterangan berarti di sini pembayarannya tunai, maka tanggal 15 Juli keterangannya itu beban gaji di debit dan kas di kredit. Beban gaji bertambah di debit 1.500.000, kas bertambah di kredit 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli tahun 2022 ada transaksi juga
yaitu membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1 juta. Maka karena ini eh, dibayarnya secara kredit, maka perlengkapan kantor bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Karena secara kredit, bukan secara tunai pembayarannya. Dan masing-masing bertambah 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli tahun 2022, ada transaksi yang terakhir yaitu memberikan jasa kepada klien dan menerima pembayaran tunai sebesar 7 juta. Berarti di sini adanya pendapatan dan karena dibayar secara tunai, maka kas berada di debit sebesar 7 juta dan pendapatan jasa berada di kredit sebesar 7 juta. Setelah itu, kita jumlahkan antara kas dan antara debit dan kredit yang tentunya harus balance dan harus sama. Dan pasti sama. Jadi setelah ditotal jumlahnya ada 34.500. Selanjutnya, kegiatan kita adalah memposting ke dalam buku besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, posting di sini berarti pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, sebelum itu, gimana sih caranya memposting? Memposting itu diurutkan dulu perkiraan akunnya apa saja. Dan penggolongan akunnya itu harus diurutkan dulu karena itu mempengaruhi nomor referensi. Jadi penggolongan akun itu diurutkan dari yang pertama itu ada harta, yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban. Di jurnal umum sebelumnya, kita ada beberapa transaksi dan akun-akun yang termasuk akun harta. Yang pertama itu ada kas, ada peralatan kantor, dan ada perlengkapan kantor, di mana kas berawalan nomor referensi 101, peralatan kantor nomor 102, dan perlengkapan kantor 103. Setelah mengelompokkannya, di bawah juga kan ada utang usaha, akun modal, dan beban-beban sewa. Nah, kita kelompokkan dulu kan. Yang pertama itu ada harta. Yang termasuk harta di sini kan ada kas dulu yang pertama. Nah, kas itu transaksinya ada di tanggal 1 Juli, 2 Juli, 5 Juli, 10 Juli, 15 Juli, dan 25 Juli. Pada tanggal 1 Juli, apa yang menyebabkan adanya kas itu adalah modal. Dan posisi kasnya itu di debit. Nah, ini. Pada tanggal 1 Juli yang menyebabkan kas itu adanya modal. Dan kasnya itu berada di posisi debit. Maka di dalam buku besar juga dituliskan posisi kasnya itu di debit. Namun di keterangannya itu yang kedua, transaksi kedua kas itu di tanggal 2 Juli dengan pasangannya yaitu peralatan. Kita bisa lihat di sini, peralatan kantor dan posisi kasnya itu di kredit. Maka di dalam buku besar juga posisi kasnya ditempatkan di kredit. Seperti ini. Nah, untuk saldo akhir itu penjumlahan dari saldo awal. Karena ini debit dan kredit, maka jumlah saldonya itu dikurangi. Dari 15 juta dikurangi dengan 3 juta. Jadi saldonya 12 juta. Selanjutnya, ada transaksi tanggal 5 Juli, di mana di sini yang menyebabkan adanya kas itu membayar beban sewa. Dan posisi kasnya ada di kredit. Maka ditulis juga seperti yang tadi peralatan kantor. Terus keterangannya diisi beban sewa dan kasnya diisi di kredit sebesar 2 juta dan kurangi lagi.
Kurangi lagi, saldo yang terakhir itu 12 juta dikurangi dengan 2 juta, hasilnya 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli tahun 2022, yang menyebabkan adanya kas itu diterimanya pendapatan jasa, dan kasnya berada di debit sebesar 5 juta. Maka postinglah ke dalam buku besar, pendapatan di debit 5 juta, saldonya berarti 10 juta ditambah dengan 5 juta, karena debit dengan debit. Hasilnya 15 juta. Selanjutnya ada tanggal 15 Juli tahun 2022 yang menyebabkan kas itu adanya beban gaji, pembayaran gaji karyawan sebesar 1.500.000 dan kasnya di posisi kredit. Maka pempostingan ke dalam buku besarnya juga, keterangannya diisi beban gaji dan kasnya itu diisi di kolom kredit dan dikurangi. Yang terakhir itu saldonya 15 juta dikurangi 1.500.000, hasilnya 13.500.000. Selanjutnya, tanggal 25 Juli tahun 2022 yang mendapat adanya pendapatan jasa dan kasnya berada di debit sebesar 7 juta. Kita posting ke dalam buku besar, keterangan diisi pendapatan dan nominalnya itu diisi di debit sebesar 7 juta dan jumlahkan dengan saldo sebelumnya yang 13.500.000 karena debit dengan debit, jadi hasilnya 20.500.000. Selanjutnya, ada akun peralatan kantor dengan nomor referensi 102. Dan akun peralatan kantor itu transaksinya hanya terjadi pada tanggal 2 Juli 2022, di mana adanya pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 3 juta. Jadi pasangannya itu tentunya kas dan peralatan kantornya karena berada di debit, maka ditulis juga di buku besar itu di dalam debit, saldonya juga di debit. Selanjutnya ada akun perlengkapan kantor. Transaksinya ada di tanggal 20 Juli tahun 2022. Mengapa transaksi itu terjadi? Karena membeli perlengkapan kantor namun secara kredit. Jadi pasangan dari perlengkapan kantornya itu utang usaha dan berada di kolom debit sebesar 1 juta. Maka ditulis juga di kolom debit 1 juta dan saldonya 1 juta. Selanjutnya, ada akun utang usaha dengan nomor referensi 201. Utang usaha terjadi di transaksi pada tanggal 20 Juli 2022. Utang usaha di sini dipakai untuk membeli perlengkapan kantor yang secara kredit. Maka pasangan dari akun utang usaha ini perlengkapan besar 1 juta. Selanjutnya ada akun modal dengan nomor referensi 301 yang terjadi pada tanggal 1 Juli tahun 2022, di mana transaksinya itu menyetor modal ke dalam perusahaan. Berarti pasangan modalnya itu kas dan modalnya berada di kolom kredit, maka di sini juga ditulis di kolom kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, ada pendapatan jasa yang terjadi di transaksi pada tanggal 10 Juli 2022 dan 25 Juli 2022. Dan dua-duanya itu merupakan transaksi pendapatan jasa secara tunai. Maka pasangannya dua-duanya kas, yang pada tanggal 10 Juli itu pendapatan diperoleh 5 juta, maka pendapatan jasa itu dikredit di kolom kredit sebesar 5 juta, saldonya juga 5 juta, dan kasnya juga, dan pada tanggal 25 Juli, pendapatan jasa di kolom kredit juga sebesar 7 juta. Jadi ditambahkan saja, dijumlahkan 5 ditambah 7 juta. Selanjutnya ada akun beban sewa dengan nomor referensi berawalan 5. Ada beban sewa gaji, ada akun beban sewa dan akun beban sewa gaji. Beban sewa yang di atas itu beban sewa untuk sewa kantor. Jadi nomor referensinya 501.
Dan pasangan beban sewa itu tentunya kas karena dibayar secara tunai. Beban sewa di sini berada di kolom debit, maka diposting juga di dalam kolom debit sebesar 2 juta, saldonya juga sebesar 2 juta. Selanjutnya ada beban gaji dengan nomor referensi 501 pada tanggal 15 Juli dengan transaksi membayar gaji karyawan secara tunai sebesar 1.500.000, maka pasangan beban gaji di sini adalah kas. Dan beban gaji berada di kolom debit, maka ditulis juga di buku besar itu di kolom debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya mungkin ada penyusunan neraca saldo dan pelaporan laba rugi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Putri Damayanti dengan NIM 23308111096. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, bagian siklus akuntansi neraca saldo dan juga laporan laba rugi dari terkait siklus lanjutan untuk perusahaan jasa bengkel abadi pertanggal 31 Juli tahun 2024. Kita ketahui bahwa neraca saldo ini adalah siklus lanjutan dari buku besar yang sebelumnya sudah diposting melalui 7 transaksi yang ada dalam perusahaan jasa bengkel abadi. Dari neraca saldo ini kita bisa bikin atau kita bisa membuat tabel, ada 4 kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor akun, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada debit, akun debit, dan yang keempat ada akun kredit. Setelah kita membuat tabel tersebut, kita hanya perlu memindahkan dan mengidentifikasi terkait akun-akun apa saja yang ada di buku besar, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu ada akun kas dengan nomor akun 101, ada akun peralatan kantor dengan nomor 102, akun peralatan kantor ada nomor 103, akun utang usaha dengan nomor 201, akun modal dengan nomor 301, ada akun pendapatan jasa dengan nomor 401, ada akun beban sewa dengan nomor 501, dan ada akun beban gaji dengan nomor 502. Dari pemostingan ini sudah bisa diurutkan dari harta sampai dengan pendapatan dan juga beban. Yang pertama, kita pindahkan terlebih dahulu akun kas, yaitu akun harta dengan nominal saldo yang terletak dalam kolom debit senilai 20.500.000. Kita hanya memindahkan saja dari pemostingan yang ada di buku besar. Lalu yang selanjutnya ada nomor akun 102, peralatan kantor dengan saldo akhir 3 juta di kolom debit. Yang ketiga dengan nomor akun 103, yaitu akun perlengkapan kantor dengan saldo akhir 1 juta di kolom debit. Yang selanjutnya ada nomor akun 201, utang usaha dengan saldo akhir di kredit, senilai 1 juta. Yang selanjutnya ada nomor akun 301 dengan akun, yaitu modal, saldo akhir 15 juta di kolom kredit. Yang selanjutnya ada nomor akun 401 dengan akun pendapatan jasa, dituliskan 12 juta di kolom kredit. Yang selanjutnya yaitu beban-beban. Yang pertama ada beban sewa dengan nomor akun 501 dengan saldo akhir 2 juta di kolom debit, dan beban gaji dengan nomor akun 502 di kolom debit senilai 1.500.000. Setelah kita memindahkan semua akun mulai dari akun harta sampai akun beban, kita lalu kita menjumlahkan total dari kolom debit dan juga kredit. Jika hasilnya seimbang, maka pemostingan yang dilakukan pada buku besar sudah sesuai dan bisa dilanjutkan dengan perhitungan laporan laba rugi. Selanjutnya, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini diperuntukkan untuk mengetahui perusahaan jasa itu mendapatkan untung atau malah rugi. Yang pertama, seperti sebelumnya, kita
menuliskan terlebih dahulu nama perusahaan di atas, bengkel abadi, lalu di baris kedua laporan laba rugi atau siklus akuntansi, ya, dan yang ketiga, baris ketiga yaitu periode Juli tahun 2022. Di sini, kita hanya perlu membuat keterangan, kolom keterangan dan juga kolom jumlah. Karena yang harus dihitung dalam laporan laba rugi yaitu, pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama, kita ketahui bahwa pendapatan yang terjadi dalam perusahaan jasa ini hanya terdapat, pendapatan satu saja, yaitu saldo akhirnya senilai 12 juta. Saldo akhir ini kita pindahkan ke laporan laba rugi. Lalu kita totalkan semua pendapatan sejumlah 12 juta. Setelah kita mengetahui semua pendapatan yang ada dalam perusahaan tersebut, kita menghitung beban-beban apa saja, mulai dari beban operasional maupun beban non-operasional. Yang pertama, dalam perusahaan ini ada beban sewa dan juga beban gaji senilai 2.500.000 dan 1.500.000 sesuai dengan buku besar dan juga neraca saldo. Setelah kita, tuliskan, lalu kita jumlahkan berapa beban yang, ada dalam perusahaan tersebut, dengan total 3.500.000 untuk keseluruhan beban. Setelah kita mengetahui, pendapatan dan juga beban, kita mengurangi pendapatan dan beban tersebut. Apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba atau malah rugi? Di sini kita menghitung total pendapatan dengan nilai akhir atau saldo akhir 12 juta dikurangi dengan total beban dengan saldo akhir 3.500.000, eee, kita mendapatkan laba bersih 8.500.000. Dari, penjelasan terkait, contoh-contoh transaksi mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan laba rugi, ini membantu kita untuk mengetahui apakah, penyusunan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa tersebut berjalan lancar atau tidak, dan kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu mendapatkan laba atau, tidak. Mungkin hanya sekian penjelasan yang bisa kita sampaikan terkait contoh transaksi dan, semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.